Buat hati Anda suka mainan kayu? Nah, ternyata ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan mainan kayu untuk anak. Selain memiliki fungsi edukasi yang dapat merangsang motorik anak, mainan kayu juga harus dibuat dari bahan-bahan yang aman untuk anak. Koresponden Roni Satria akan mengajak Anda melihat lika-liku sehari menjadi pengusaha mainan kayu. Ada Bang, belok, tunggu. Mas, bolong. Wah, rapi juga lumayan. Ada failnya 2, gagal 2. Pengalaman pahit dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja dulu membuat Tamrin Basuki bangkit menjadi pengusaha mainan kayu yang sukses. Kejeliannya membidik usaha mainan kayu diperoleh dari keinginan membelikan mainan bagi sang buah hati. Namun saat itu, mainan yang terbuat dari kayu kebanyakan diimpor dan relatif mahal. Pesangon yang ia terima digunakan Tamrin untuk membeli sejumlah mesin. Ia pun mencoba merancang mainan kayu secara otodidak. Hasilnya, pabrik mainan kayu milik Tamrin yang berdiri sejak 2008 memiliki karyawan lebih dari 40 orang dengan produksi ratusan jenis mainan kayu anak per hari. Hari ini saya ingin mencoba menjadi pengusaha mainan kayu sekaligus mencuri ilmu. Siapa tahu bisa jadi pengusaha mainan kayu. Lumayan kan? Aja ya. Selamat pagi Pak Tamrin. Wah, iya. Selamat pagi. Hari ini tuh saya boleh dong Pak. Saya jadi Bapak dong. Saya ambil peran Bapak jadi pengusaha mainan kayu. 1 hari aja. Oh, nggak boleh dong, nggak boleh. Kenapa? Please. Ternyata nggak mudah ya merayu Pak Tamrin. Susah loh. Nah justru itu biar dapat tips dari Bapak ya. Nah, gitu sekalian. Oke. Bener nih sih ya mau. Mau. Serius? Serius. Ya oke deh, saya kasih deh. Yes, akhirnya saya diberi kesempatan menjadi bos mainan kayu. Meski cuma sehari, ya tidak masalah lah. Desain mainan kayu harus menarik. Kata Pak Tamrin, penelitian membuktikan warna yang mencolok dapat merangsang motorik anak. Bentuk yang variatif dapat mengedukasi anak mengenal benda di sekitarnya. Mainan kayu juga dapat membangun interaksi sosial serta mendorong anak memecahkan masalah. Tetapi membuat mainan untuk anak juga harus memperhatikan aspek keamanan. Di sudut ini nih, nah ini nggak boleh tajam. Nggak boleh tajam Iya. karena anak-anak yang mainin ya Pak. Nah, Apa ya? Berarti dia harus yang edukatif itu Iya. harus bisa fungsinya memberikan edukasi iya. dan juga aman. Aman, yang paling penting. Ya. Nah dengerin tuh Mbak, Ibu, Bapak. Dan Harus ini nih, aman, jangan sampai runcing di ujungnya. nih. Wah jadi bos beneran. Untuk mendapatkan potongan mainan kayu yang edukatif, tentu desain mainan harus ramah anak. Misalnya bentuk hewan atau bentuk geometris yang melatih motorik serta bentuk benda yang kerap dijumpai sehari-hari. Nah, biar enak, posisinya dia ditaruh di sini. aja. Biar nggak Mau goyang-goyang. ngajarin salah malah. Mau jadi bos tapi nggak bisa. Makanya saya belajar sama Pak Tamrin nih. Gini berarti. Bener ya Pak Tamrin? Iya. Ini udah bener. Ini bentuk apa ini Mas? Ini paus. Oh ikan paus. Paus ntar ada rodanya. Nah, jadi nih. Tinggal dipotong berarti ya. Sekilas nih terlihat gampang, tapi jangan coba-coba kalau belum terbiasa. Geser ya Mas. Ada Mas belok. Mas bolong. Aduh, ya berhenti. Aduh tuh. Astaga, tadi saya lihat nih kayaknya gampang banget, tapi ternyata dan ini juga hampir bisa dibilang tiap hari jari-jari bisa kena juga ya Mas ya. Kalau Nggak hati-hati, berarti memang perlu tekun, apalagi bikin lingkaran, bikin lurus aja saya nggak bisa. Astaga, susah ternyata. Wajar saja, harga mainan kayu relatif lebih mahal daripada mainan plastik. Selain tahan lama, ramah lingkungan dan mempunyai fungsi edukasi, proses pembuatan juga tidak mudah. Mainan tuh macam-macam ya toolsnya, mulai dari bahan, bentuknya, gitu, fungsinya. Nah, kalau kita ngomonginnya dari bahan, sebetulnya sebaik-baiknya permainan adalah yang bentuknya atau bahannya alami dan dekat dengan alam gitu ya. Dekat dengan alam. Kenapa? Karena pertama lebih aman gitu ya dan lain sebagainya. Kedua, ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika bahannya lebih natural, itu akan ada muncul kondisi-kondisi yang memancing anak-anak tuh jauh lebih
akan membangun kondisi psikologis tertentu, lebih humanis, atau dia juga lebih down to earth gitu ya. Tamrin yang kini berusia 44 tahun itu jeli. Ia mencoba merakit mesin sendiri untuk mengamplas potongan kayu. Sederhana, namun memudahkan pekerjaan karyawannya. Ini mesin apa ini, Pak? Ini lagi ngamplas nih. Oke. Oh, berarti dia ngamplas sendiri dan nggak Ngamplas biasanya nih, iya. Nah, ini bahan. jadinya. Oke. Nah, terus berarti nanti boleh diginin juga? Iya, kita aduk-aduk lagi. Aduk-aduk. Biar hasilnya bagus. Bedanya dengan pakai tangan atau pakai mesin ini apa, Pak? Ya, pertama jadi ini ya menghemat Waktu. waktu. Oke. Jadi kan kalau pakai ini kita masukin, kita tinggal aja udah. Iya, iya. Pengecatan potongan kayu dilakukan secara manual. Warna yang dipilih haruslah warna primer untuk mengenalkan ragam warna bagi anak. Boleh, Mas, kita coba ini bikin catnya dulu. Agar aman digunakan anak, cat tidak boleh berbau. Langsung berubah warna, ya. Bagian dalamnya gimana ini, Mas? Nah, harus ditidurin ya. Oh, ini diberdiriin. Potongan mainan kayu yang sudah diwarnai dibiarkan kering dalam beberapa jam, kemudian di-furnish. Tujuannya agar warna tidak berjamur dan tidak lengket saat dimainkan si buah hati. Wah, rapi juga lumayan. Ada fail-nya 2, gagal 2. Berhasil. Potongan mainan kayu yang sudah jadi kemudian masuk tahap finishing dan siap dirakit. Lagi-lagi, karena fungsi edukasi, proses perakitan mainan kayu harus ditata sedemikian rupa. Nah, ini nih barang jadinya. Kalau kita lihat nih kayak alfabet. Ada macam-macam huruf di sini. Nanti ini tinggal bisa dibilang packing ini ya, Pak? Ya. Di packing, kita taruh posisinya, ada boxnya di sini. Wah. Mainan kayu berbentuk huruf ini sengaja ditata acak agar memancing anak-anak bertanya urutan alfabet saat didampingi orang tua. Wah, dipikirkan sampai sedetail itu ya. Ini yang sudah siap dijual ya, Pak ya? Ya. Tara, weh, cakep. Dan siap dipasarkan. Proses pembuatan hingga pengemasan mainan kayu tidak sembarangan. Semua harus standar nasional Indonesia atau SNI dan dipastikan aman digunakan anak-anak. Menjaga kualitas produk mainan kayu agar laris di pasaran jadi tantangan tersendiri bagi Tamrin. Kemampuan negosiasi dan meyakinkan pembeli mutlak diperlukan agar produk dapat berjejer di etalase toko mainan anak. Tidak sekedar omset ratusan juta rupiah per bulan yang membuat Tamrin serius menekuni bisnis ini. Dedikasi dan kecintaannya pada edukasi anak usia dini mendorong untuk berkecimpung di dunia mainan kayu untuk anak. Bisa nih saya simpulkan nih, kalau mau jadi pengusaha mainan kayu, nggak cuman tahu tentang desainnya, nggak cuman tahu gimana cara buatnya. Iya. Ada sebenarnya yang jauh lebih dalam dari itu ya, Pak. Esensinya Bahwa itu. esensinya dia adalah edukasi. Kemudian bagaimana sih psikologi anak ini kalau mau main, selain dia dapat ilmu, Iya. dia juga fun. Fun. Cari yang bergerak-gerak, Iya. transportasi, dapat Iya. lagi tips lagi. Nah, begitu. Saya besok bisa buka pabriknya, Pak. Bisa. Tamrin mengaku memanfaatkan jaringan pertemanan untuk dapat menjual mainan kayu. Kepercayaan ia peroleh setelah kualitas produknya lebih baik. Ia pun tidak perlu menjajakan mainan kayu seperti di awal ia memulai usaha dulu. Thank you Pak Tamrin. Sama-sama. Sudah mengajak saya untuk menjadi bapak satu hari ini. Saya sudah tadi recokin workshop-workshopnya. Iya. Saya juga tadi udah marah-marahin Iya. petugas-petugas dan karyawannya. Nggak apa-apa. Baik Bapak, sukses selalu. Kita berharap ini bisa memang menjadi edukasi buat anak-anak. Ada Pak, belok. Banyak pelajaran menjadi pengusaha mainan kayu yang saya peroleh hari ini. Ketekunan, kegigihan, dan kecintaan dalam menjalani usaha jadi kunci kesuksesan Tamrin membangun bisnis mainan kayu. Roni Satria, Dwi Prasetyo, Tangerang, Banten.